Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini kita akan membahas mengenai kesamaan dua matriks. Kemudian setelah itu kita bahas jenis-jenis matriks. Nah, kesamaan dua matriks ya, kita ulangi lagi ya. Sambil diajakin teman-temannya yang lain yang belum masuk. Kesamaan dua matriks. Jadi dua buah matriks itu dikatakan sama ya apabila ordonya sama, kemudian elemen-elemen yang terletak itu sama. Artinya apa? Nah, ordonya sama, berarti ukuran panjang baris dan panjang kolomnya itu sama. Bentar ya, kakak cari ini. Di mana sih? Di pena, drawing. Oke, nah jadi di sini ukuran panjang kolom dan panjang barisnya itu berarti sama. Nah, kemudian elemen-elemen yang serta itu sama. Misal di sini D, D ini ada D11, berarti D elemen D ini terletak di baris pertama, kolom pertama, sama dengan elemen F11, artinya sama dengan elemen F yang terletak di baris pertama dan kolom pertama. Tapi ya memang ini sama D11 dengan F11, tetapi ordonya berbeda. Di sini yang perlu kita perhatikan. Jadi walaupun elemen-elemen yang seletak atau D11 ya, ini agak susah nih, D11 kemudian F11 itu memang sama. Tetapi ya ordonya berbeda nih, ordonya tidak sama ya. Mengapa? Karena ordo D ini 2 kali 3, sedangkan ordo F itu 3 dikali 2, sehingga dia gagal memenuhi kesamaan dua matriks. Tuh. Nah, ini gimana cara remove? Oke. Nah, ini ada contohnya ya. Contoh yang pertama ini ya tadi ya ordonya tidak sama, tetapi elemennya itu sama, tapi ordonya tidak sesuai sehingga mengakibatkan perbedaan posisinya ini ya. Nah, walaupun pada D11 dan F11-nya itu sama, tetapi ordonya tidak memenuhi. Kemudian yang kedua ya ada matriks D dan matriks F ini ya. Ini salah ketik harusnya ini matriks F ya. Nah, matriks D dan matriks F ini itu berbeda. Mengapa? Ya, karena ada salah satu elemennya yang tidak sama, yakni di sini 7 dan di sini 8. Ya, terletak elemen ke elemen D3 D D13 ya. Nah, elemen D13 itu tidak sama dengan elemen F13 karena D13 itu sama dengan 7. Nih, kemudian F13 itu sama dengan 8. Nah, meskipun ordonya sama, tetapi anggota atau elemennya itu berbeda satu saja, maka dia gagal juga ya memenuhi kesamaan dua matriks. Tuh. Nah, itu ya, jadi mudah kalau kita memahami dasarnya. Kemudian yang jadi sulit ini adalah ketika menghadapi soal-soalnya, nah, soal-soalnya ini. Nah, ini ada soal yang pertama, ya. Di sini disediakan dua buah matriks, dikatakan bahwa matriks A itu sama dengan matriks B, matriks A itu min 4 dan seterusnya. Matriks B juga demikian, maka tentukan nilai theta. Nah, ini di record ya, nanti kakak apa upload di YouTube, upload di YouTube. Nama kalian kalau nggak salah nggak kelihatan di sini. Nah, jadi nama kakak aja. Jadi di YouTube kalau kalian mau tonton ulang nggak apa-apa. Nah, di sini kita start dari kesamaan dua matriks ya. Oke, nah jadi ada dua matriks, dia sama. Nah, di sini 4, di sini juga min 4 ya. Nah, kemudian di sini 3,7, di sini juga 3,7 dan seterusnya.
Nah, yang jadi pertanyaan ya soal ini menanyakan bahwa berapakah nilai theta yang sesuai supaya A ini sama dengan B. Artinya kita harus membuat suatu kesamaan di sini. Nah, membuat suatu kesamaan yakni 4,11 dikali theta ya ini maknanya. Membacanya itu seperti itu 4,11 dikali theta ya itu sama dengan 19 supaya matriks A itu sama dengan matriks B. Nah, itu ya ini diuraikan A11 sama dengan B11 ya tidak masalah. Nah, yang jadi masalah itu kita harus mencari nilai theta ini. Nah, berapakah nilai theta yang sesuai? Ya kita selesaikan bersamanya. Berarti kita fokus ke sini. Nih, fokus ke A21 sama dengan B21 yakni 4,11 theta sama dengan 19. Maka kita harus mencari nilai theta yang sesuai agar 4,11 dikali theta menghasilkan 19. Nah, dicari tuh berapa nilai theta. Nah, ini ya 4,11 theta sama dengan 19, theta sama dengan 19 dibagi 4,11. Nah, 4,11 ini pindah ke bawah. Ingat ya yang kayak kakak ajarin di kelas kemarin. Nah, itu pindah ke bawah. Ya, tuh. Oh, ini ada temen yang izin. Gimana nih? Nah, oke ya, yang baru gabung nanti sambil diajakin teman-temannya yang lain. Kakak tidak lihat ini notif. Nah, oke. Jadi kita lagi bahas kesamaan dua matriks ya. Nah, ini baru bersama contoh soal satu. Nah, ya kita fokus ke sini. Jadi 4,11 dikali theta sama dengan 19 ya. Nah, theta sama dengan 19 dibagi 4,11. 4,11-nya itu pindah ke bawah, tapi dibagi ya. Jadi 19 dibagi 4,11. Kalau di sini misal ada 3, duh ini susah. Ini bikin angka. 3 ditambah 4,11 theta, berarti kalau tiganya pindah ke sini, ya tiganya pindah ke sini, berarti dia jadi min 19 min 3. Tetapi karena di sini tidak ada 3, ya, karena tidak ada 3 atau bilangan-bilangan yang dijumlahkan, maka ya kita nah pakai yang ini. Jadi kita cukup mengoperasikan yang 4,11. Nah, 4,11 ini kan kayak nempel ya. Ingat aja cara mudahnya kalau nempel kayak gini, pindahin aja ke bawah. Bukan dipindah ke kanan, gak ditanda, enggak. Ini kan nggak ada operasi tanda atau kurang tuh. Nah, kalau seperti ini, tinggal kita pindahin ke bawah, dibagi deh. Dibagi deh sama si 19 ini. Tuh. Kemudian theta sama dengan, atau setara ya, ini simbol setara, at least ya, at least. Equal, ini hampir sama apalah ini bahasa Inggrisnya ini. Jadi theta itu setara ya, setara dengan 4,62 pembulatan. Nah, itu ya. Paham ya sampai sini? Nih, paham ya. Harusnya ini yang seluruh kelas ini masuk yang ini. Nih. Oke, kita lanjut. Nah, ada soal kedua. Diketahui matriks A dan matriks B ya, itu sama. Nah, dibilangnya sama di sini. Jadi bagaimana cara kita supaya kedua matriks ini sama? Bagaimana caranya, strateginya? Artinya kita harus mencari nilai X dan Y yang sesuai. Nah, kemudian yang soal ini tanyakan itu adalah tentukan nilai 2X min Y. Nah, setelah kita dapat nilai X dan Y yang sesuai supaya kedua matriks ini sama, ya, supaya kedua matriks ini sama, ya berarti kita harus cari nilai X dan Y ini supaya sama dengan 8. Kemudian cari nilai X dan Y ini supaya nanti hasilnya 9, gitu kan. Ini kan 3X min Y, 3X plus Y. Nah, ini harus sama nih dengan si 8 ini. Kemudian yang 9 ini harus sama nih dengan yang ini. Ya. Bagaimana caranya? Kita cari nilai X dan Y yang sesuai dengan cara menggunakan konsep SPLDP, sistem persamaan linear dua variabel. Kenapa dua variabel, Kak? Karena di sini ada dua variabel nih, ada variabel X atau variabel Y. Itu ya. Ini kakak record ya, nanti kakak upload di YouTube. Jadi yang telat masuk, nggak apa-apa, kakak upload di YouTube.
yang telat masuk, kakak upload di YouTube ini. Ini sudah kakak record. Tapi 40 menit ini. Hitung aja dari 19.55. Siapa yang sendawa tuh? Nah, jadi ya, nilai X dan Y terlebih dahulu, perhatikan bahwa elemen-elemen yang bersesuaian. Nah, kita cek dulu nih mana yang bersesuaian. Yang pertama A11 dengan B11. Itu 3X plus Y, berarti sama dengan 8 ini. Buat, ya, kita uraikan. Kemudian A12 sama dengan B12, atau min 5 sama dengan min 5 ini, dan seterusnya. 7 dengan 7, dan 9 dengan ini. Nih, nah dari sini kita dapat dua bentuk persamaan nih. Yang ini satu dan ini dua. Nah, jadi ada dua buah persamaan yang membentuk sistem persamaan. Nah, sistem persamaan inilah yang akan kita gunakan untuk mencari nilai X dan Y. Itu. Ingat nggak, SPLDP ada tiga metode: substitusi, eliminasi, campuran bisa, dan yang terakhir itu determinan. Tapi kita, kalian kan IPS itu sekarang kayaknya tidak belajar determinan dan inverse. Padahal matriks ini selesainya itu sampai determinan dan inverse. Nah, kita cuma sampai perkalian matriks. Oke, kita lanjut lagi. Di SPLDP ada tiga cara ya, ada empat cara. Nah, sekarang kita pakai metode campuran, eliminasi, substitusi. Nah, ini kita uraikan dulu persamaan yang tadi. Kita dapat nih, persamaan pertama itu 3X plus Y sama dengan 8. Kemudian persamaan kedua itu 5X min Y plus 1 sama dengan 9. Nah, ini kakak ada kesalahan. Ini seharusnya bisa dibuat jadi 5X min Y sama dengan 9 dikurang satu. Satunya pindah ke sini ya. Nah, kita sederhanain persamaannya. Nah, jadi 9 dikurang satu menjadi 8. Nah, harusnya seperti ini. Tapi seperti ini juga ada apa-apa. Kakak kelupaan. Jika kakak revisi di modulnya. Nah, jadi ada dua persamaan. Kita eliminasi nih. Variabel mana yang mau kita hilangkan. Nah, di sini kakak pilih variabel Y. Karena mengapa? Y ini nggak ada apa namanya pengalinya. Nggak ada koefisien. Jadi bisa langsung kita jumlahkan ini. Supaya Y hilang ya, supaya Y hilang, kita harus menjumlahkan kedua persamaan ini. Itu. Perhatikan ya. Kalau Y, ini kan plus Y tuh, plus Y. Ditambah min Y, dia jadi nol kan? Ya enggak, habis kan? Tuh, makanya kakak pilih operasi penjumlahan. Kalau kita pilih operasi pengurangan, Y dikurang min Y, berarti Y ditambah Y dong. Makin hidup Y-nya, jadi 2Y. Tuh, makanya kakak pilih operasi tambah supaya Y-nya hilang. Karena kita mau mengeliminasi variabel-variabel yang ada supaya cuma satu variabel. Nah, kalau cuma satu variabel kan mudah. Jadi kayak gini, 3X. Tuh, 3X ditambah satu sama dengan 4. Oh, berarti X-nya satu dong. Enak kan kalau kayak gini? 3 kali satu, ini kan X-nya satu. 3 kali satu, 3. 3 tambah satu, 4. Benar dong. Nah, tapi kalau di sini Y, ya kita bingung. 3 kali satu berarti X-nya. Kemudian Y-nya berapa coba? Nah, ini kan masih harus menebak-nebak. Lebih baik kita hilangkan salah satunya. Misalkan di sini Y. Nah, sama kayak di sini. Jadi kita hilangkan aja Y-nya. Mengapa kakak pilih Y? Karena Y ini mudah. Jadi tidak perlu kita setarakan lagi. Kalian kan sudah belajar belum yang menyetarakan persamaan kayak gini. Dikali satu kemudian. Nah, ini tidak perlu. Karena nilai Y ini nggak ada koefisien. Jadi mudah. Jadi Y ditambah min Y itu hasilnya nol. Sehingga Y hilang dari peradaban. Nah, mulai dari sini Y hilang. Nggak ada. Sudah hilang dia. Nah, kalau sudah sederhana seperti itu kan gen enak. 8 dikali X ditambah satu hasilnya 17. Nah, tinggal diuraikan. Tinggal diuraikan. Diselesaikan. Jadi satunya pindah ke... Ini hapusnya ini nggak bisa sekaligus ya. Nih. Nah, jadi bisa kita pindahkan. Jadi 17 dikurang min 1
itu hasilnya 16 ya. 8x sama dengan 16. Berarti 8 dikali berapa sama dengan 16? 8 dikali 2 atau 16 per 8. Kita selesaikan sama kayak yang di atas tadi. Juga hasilnya 2. Ya, ini kan kayak gini tadi. Nah. Tuh, 4,11 theta sama dengan 19. Nah, 4,11-nya pindah ke bawah. Pakai kalkulator, hasilnya 4,6. 19 dibagi 4,11. Hasilnya 4,62. Nah, yang ini, ya ini boleh-boleh aja. 8-nya pindah ke bawah. Jadi 16 dibagi 8, hasilnya 2. Gitu. Karena kita sudah dapat nilai X itu sama dengan 2, nah sekarang kan perlu nilai Y, karena yang ditanya tadi kan 2X min Y, berarti perlu Y-nya juga. Nah untuk mencari Y, kita substitusikan, makanya metodenya tadi eliminasi, kemudian substitusi, jadi campuran. Metode eliminasi substitusi. Nah, jadi substitusi, masukin nilai X sama dengan 2 ke dalam persamaan satu. Bebas. Mau persamaan satu yang ini, atau persamaan dua yang ini. Bebas ya. Jadi masukin X-nya sama dengan 2, jadi ini ya, fokus ke sini. Tuh, X-nya sudah diganti dengan 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. Kemudian ditambah dengan Y itu sama dengan 8. Nah, 3 kali 2 6, 6 tambah Y sama 8. 6-nya pindah ke sebelah kanan ya, kakak yang kayak kakak agak ajarin kemarin. Jadi Y sama dengan 8 dikurang 6, Y sama dengan 2. Nah, maka dari itu dapat deh Y sama dengan 2. Substitusikan nilai X dan Y ini ke dalam pertanyaan awal tadi. Tuh, yang ini. 2X min Y berapa hasilnya? Itu kan pertanyaan dari soal. Oke, itu kan pertanyaan dari soal. Jadi 2 dikali 2, X-nya 2, dikurang Y. Y-nya 2 kan? Nah, jadi 2 dikali 2, 4. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Nah, gitu. Oke ya, nah kita bahas sedikit-sedikit di sini. Ini definisi kesamaan, oh ya, ini LKPD 1.4 ya, tentang kesamaan dua matriks. Nah, kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks. Nah, ini LKPD-nya kita bahas sedikit-sedikit ya. Nah, ini ada definisi, ini bisa ya kalian apa namanya? Kalian cari ya di Google, di referensi dua bentuk kesamaan matriks ya. Silakan kalian buat sendiri aja. Nah, kemudian yang kedua, permasalahan permasalahan kesamaan dua matriks. Nah, perhatikan yang A. Yang A ini ada dua matriks ya, P dan G, di mana P itu sama dengan bla 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 seperti di layar, kemudian yang G juga ini bla 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 seperti di layar ya. Nah, yang ditanya itu adalah nilai C di matriks G itu. Berapa nilai C? Nah, kita lihat dulu. C ini berada di mana? Di bawah akar C kan? Di bawah akar kan bilangan C ini di bawah akar. Nah, kemudian yang bersesuaian dengan akar C ini, yang bersesuaian dengan akar C ini adalah akar 6,4. Tuh. Berarti kalau kita uraikan akar 6,4, jangan salah ya yang di sini. Ini banyak salah ini. Sama dengan akar C. Nah, berarti C ya samain aja. C-nya 6,4. Nggak usah dipeduliin akarnya. Kecuali bentuknya seperti ini. Akar 6,4 sama dengan C. Tuh, baru kalian cari berapa akar 6,4. Berapa akar 6,4? Berapa akar 6,4? 0,8. 0,8. Ya, benar, 0,8. Nah, kecuali kalau kayak gini, jadi bedain ya. Nah, ini kan sudah sama-sama di bawah akar. Oh, Kak, yang di bawah akar 6,4. Terus yang itu juga C itu di bawah akar. Oh, berarti C itu sama dengan 6,4. Jangan kalian hitung Oh. ini. Ya. Hmm, iya. Nah, gitu ya. Itu ya nomor A. Kemudian yang nomor B. Nah, ini tinggal samain aja. Min P berarti min P. Nah, ini. Min P
sama dengan min 3. Berarti kalau ditanya P-nya saja ya sudah 3. Minnya kan nggak usah. Min ini sama min ini jodohnya. Ya berarti P sama dengan 3. Sama kayak ini. Ini yang Hmm. ini yang di bawah akar 6,4. Berarti ini yang di bawah akar itu C. Berarti C-nya ya 6,4, bukan yang kayak gini. Kalau ini berarti akar 6,4 sama dengan C, berarti C-nya 0,8. Kemudian yang D, yang C ini kan kakak suruh revisi kemarin. Nah, coba kalian cari aja sendiri ya yang C ini. Ini sudah kakak suruh revisi kan kemarin. Ada di grup, berlaku untuk seluruh kelas ya. Nah, oke. Kemudian kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini sama seperti yang kayak kakak bahas di papan tulis kemarin itu kalau kalian mau tuh. Nah, jadi ini kalau kita ketemu soal yang kayak gini, carilah dulu yang ada keterangan yang ada nilainya. Contoh di sini, kalau kita perhatikan 2B sama dengan 3A. Sebentar lagi ya, kalian mau isya kan? Nah, sebentar lagi kita habis. 2B sama dengan 3A, ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lihat dari sini? Tidak ada kan? Kita tidak akan dapat nilai apa-apa dari sini. Nilai A tidak bisa kita ketahui, nilai B juga tidak bisa kita ketahui. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ternyata ada nilai A yang diketahui, yakni 100,3. Nilai A sama dengan 100,3. Nah, kalau sudah dapat nih, 3. ya kita substitusikan ke sini deh. Tuh. Nah, kalau nilai A kita substitusi ke sini, berarti 2B, nantinya 2B sama dengan 3 dikali 100,3. Tuh, berapa jadinya nanti 2B sama dengan 300,9 kan? Iya. Nah, kemudian B berarti 300 dibagi 300,9 dibagi 2. Berarti 300 bagi 2 150,45. 5. Nih ya, B. 154. Ya, ini sudah ada di line. Benar, Kakak. Ya, 50,45. Nah, sudah. Lanjut lagi. Oh, ternyata si C ini sama dengan min B. C itu sama dengan min B. Berarti Hmm. tinggal kita tambahin min aja B, nilai B. Substitusikan 150,45. Nah, jadi nilai C sama dengan min 150,45. Nah, terakhir yang X ya. Hmm. X itu kan sama dengan 2C. Nilai X itu sama dengan 2C. Nah, tinggal kalian substitusikan. Nah, rapat kakak berakhir 10 menit. Oke. Oke. Berarti 2 dikali 150,45. Ada Belum. ya Hmm. ada minusnya di sini. Nah, min, jangan lupa. Berarti X sama dengan ya kembali lagi 300 min 300. Nah, 300,9. berapa? 309. Nilai X-nya 300,9. Itu. Nah, nomor 3 silahkan dicari sendiri. Samain aja penyelesaiannya dengan yang ini. Mirip kok dengan yang di contoh soal kakak pas. Nah, yang ini. Nanti kalian buka aja di modul, dia mirip kayak gini dia. Jadi Iya, Kak. pakai SPLDP yang di sini. Nah, nih. Jadi cari dulu persamaan satu sama persamaan duanya. Hmm. Ya, kemudian kita ke jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks ini campur ya kelasnya kan. Hmm. Oke, ini ada jenis-jenis matriks. Nah, yang pertama itu ada matriks Hmm. ya. Matriks baris itu artinya matriks yang barisnya itu cuma ada satu. Nah, ini ya.
Berarti kalau barisnya satu, Hmm. nah gini dia manjang ke samping, ya kan? Ordonya juga ini bisa dilihat. Oh, depannya 1 kali 5, ini 1 kali 4, 1 kali 3. Oh, berarti ini matriks baris karena cuma satu baris. Satu bar. Ya. Kemudian yang kedua itu ada matriks kolom. Nah, Mm-mm. nah, matriks kolom berarti matriks yang nah keluar deh. Lagi pakai Kak. Ya, Ngelek ya, Kak. nge-lag sebentar. Hmm. 10 menit lagi ya. Sebentar ya. Kali 309. Nilai matriks juga. Nah, kemudian ada matriks kolom ya. Ini kakak sambil jelasin aja. Kemudian ada matriks kolom, berarti itu Hmm. kolomnya cuma satu baris. Satu baris. Oh, ada. Bentar ya. Iya, Kak. Pak. Sudah muncul belum? Belum muncul, Kak. Belum muncul. Iya. Agak yang nge-lag itu ya, Kak. Pasan aku. Ya, ini sudah ada belum? Muncul enggak? Sabar, Kak. Belum muncul ini. Nah, muncul lah, Kak. Oke, oke. 5 menit lagi ya. Oke. Nah, matriks kolom, jadi Mm-mm. kolomnya itu sama dengan satu. Kemudian ada matriks persegi, berarti jumlah baris dan jumlah kolom di matriks tersebut sama. Nah, lihat di sini, ini ada 2 kolom dan ini ada 2 baris, berarti ini adalah matriks persegi. Ordonya pun 2 kali 2. Dua, Antara baris dan kolomnya itu sama. dua. Kemudian yang ini ordonya 3 kali 3, berarti ini adalah matriks persegi karena antara Aldo. baris dan Di. kolomnya itu sama. Hmm. Kemudian ada matriks nol, berarti semua elemen di matriks tersebut bernilai nol. Nah, matriks nol itu dinotasikan dengan O, huruf O kapital. Nah, ini ya, O kapital kayak gini. Tuh. Kemudian matriks Oh, diagonal, kapital. kemudian ada matriks diagonal. Matriks diagonal itu adalah matriks yang semua elemen yang bernilai, yang ada nilainya itu terletak di elemen diagonal utama. Diagonal utama itu yang ini ya, dari kiri atas ke kanan bawah itu adalah diagonal utama dari Ya. matriks. Nah, jadi matriks diagonal tuh pokoknya elemen-elemen yang Hmm. ada nilai itu terletak Hmm. di diagonal utama. Nih. Sementara elemen-elemen yang lain di luar diagonal itu nol. Itu ya. Nah, kemudian ada matriks identitas. Mm-mm. Matriks identitas itu adalah matriks diagonal khusus ya. Nah, jadi ini ada, nah gini cirinya matriks identitas itu.
semua elemen di diagonal Mm-mm. utamanya itu adalah satu. Nih, ini apakah ada I3, I2? I3 ini berarti menandakan ordonya. I3 berarti ordo 3 kali 3, I2 berarti ordo 2 kali 2. Juga. Ya. Kemudian Mm. ada matriks skalar. Matriks skalar itu adalah matriks diagonal di mana semua elemen diagonal utama itu punya nilai yang sama. Contoh di sini 3, berarti semua elemen di diagonal utamanya itu 3. Nih. Kemudian ada yang kedua, contoh kedua itu min 2,77. Nah, berarti elemen yang lain juga min 2,77. Nah, ini berarti matriks skalar. Semua elemen di diagonal utamanya itu sama gitu. Kemudian Hmm, kemudian ada matriks segitiga atas. di atas. Matriks segitiga atas berarti semua elemen di bawah diagonal utama itu bernilai nol. Nah, kayak kurang nyambung ya dengan kata-katanya, sedangkan di sini atas, kemudian dia nyebut bawah. Nah, Mm-mm. cara mudah ngingetnya, perhatikan saja elemen yang bernilai itu membentuk segitiga atas. Nah, berada di atas segitiganya. Nih. Nah, makanya untuk memudahkan ingatnya itu ingat lihat aja. Oh, matriks yang apa namanya? Elemen yang bernilai itu membentuk segitiga atas Mm-mm. Kak. Atau elemen yang bernilai itu Mm-mm. ada di segitiga atas. Nah, berarti ini matriks segitiga atas. Nah, ini juga dia membentuk segitiga ke atas semua elemen yang bernilainya. Nah, walaupun ada nol di sini, walaupun nolnya banyak di sini, tapi masih tetap ada 7. Ini tetap disebut matriks segitiga atas. Nah, ini juga. Nah, ini matriks segitiga bawah. Mm. Berarti elemen yang bernilai itu membentuk segitiga bawah seperti ini. Tuh ya. Nah, gini. Mm. Tuh. Segitiga abang. Ya, berarti elemennya itu membentuk segitiga bawah, elemen yang bernilai. Sementara yang nol lainnya itu di atas ini. Ingat aja, kalau bawah berarti elemen bernilai di bawah, kalau atas berarti elemen yang punya nilainya itu di atas. Oh, di atas. Kemudian matriks simetri. Oke. Matriks simetri. Matriks simetri ini punya sifat kalau dia ditranspos, hasilnya tetap diri dia sendiri. Jadi walaupun dia mau ditranspos pun dia tetap begini hasilnya. Nah, perhatikan Mm-mm. setelah dua. Nah, anggap aja ini ada, oke ya, zoomnya berakhir ya. Oke, zoomnya berakhir. Mm-mm. Nanti kakak post di YouTube videonya ya. Oke, terima kasih ya yang sudah mau join. Iya, Apabila Kak. ada salah, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kakak kirim videonya di YouTube ya. Assalamualaikum. Oke, Iya, Kak. Kak. Silakan keluar dari roomnya. Makasih, Kak. Ya, Makasih, Kak. Makasih, Kak. ya, Dadah, Kak. dah.